Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi ke acara kita yaitu Bincang Prisma dengan saya Muhammad Rafa Bimanyu dengan narasumber kita Abang Thorik Amir Hafiz. Iya, benar. Gimana Bang kabarnya, sehat? Alhamdulillah, selama Bang Manyu sehat, aneh sehat. Masya Allah. Ya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, berhubung kita udah memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi pembahasan kita kali ini tentang malam Lailatul Qadar, Bang. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Iya. Ya, mungkin untuk satu waktu langsung aja kali ke pertanyaan pertama. Gimana Bang Manyu aja lah. Oke, ya, yang pertama itu ada pertanyaannya, ada keutamaan malam Lailatul Qadar itu apa sih? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama, keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini sangat luar biasa. Zaman dahulu pernah waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ngopi-ngopi, ya maksudnya ngopi bukan ngopi kopi ya, maksudnya ngopi itu ngobrol perkara iman sama sahabatnya. Waktu itu Rasulullah cerita zaman dahulu, umat-umat terdahulu sebelum kita ini seperti Bani Israel, umurnya panjang-panjang. Ada yang 80 tahun, setiap harinya, setiap siangnya dia berjihad di jalan Allah, malamnya dia qiyamul lail sampai pagi gitu terus. Maka sahabat pada saat mendengar kisah tersebut dari Rasulullah SAW, sahabat bersedih. Pertama bersedihnya, kita nggak bisa mencapai amalan seperti itu. Pertama, umur kita nggak sepanjang umat-umat terdahulu, plus amalan kita nggak seperti itu. Maka pada saat sahabat semuanya bersedih, Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril menurunkan sebuah surat namanya Suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, seperti itu sampai dalam ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar ini lebih baik, khairun ya. Pemirsa, di sini dilihat dalam bahasa Arab khairun itu artinya lebih baik, bukan seperti. Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman bukan Lailatul Qadri ka alfi syahr. Dalam artian ka ini seperti alf atau seperti 1000 bulan. Akan tapi apa Allah Subhanahu wa taala firmankan Lailatul Qadri khairun, lebih baik daripada min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Yang mana 1000 bulan apabila kita hitung kurang lebih ada 80 tahun. Maka datangnya surat ini, turunnya surat ini menjawab kegelisahan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Akan tetapi sebagaimana kita dulu juga pernah tahu, kenapa Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala rahasiakan kapan waktunya. Ya, karena pada saat turun itu ada sahabat yang sedang berselisih. Akhirnya Allah rahasiakan Lailatul Qadar. Hingga saat ini kita nggak tahu tepatnya kapan. Seperti itu. Untuk keutamaannya luar biasa. Pertama sudah kita tahu tadi ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi apabila kita beramal, coba bayangkan Bang Manyu nih ya. Iya. Bayangkan kita sholat zuhur atau sholat Aisyah atau sholat apapun itu, sholat tahajud misalnya 2 rakaat. Akan tapi apabila kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dihitung sholat tahajud kita ini sebagaimana orang yang sholat tahajud selama 80 tahun kurang lebih. Itu yang paling sedikit ya, maksudnya paling sedikit kan Allah sudah berfirman khairun min alfi syahr, lebih baik, lebih utama, lebih bagus daripada 1000 bulan. Berarti 1000 bulan ini adalah yang paling sedikitnya. Allah Subhanahu wa taala bisa aja dengan kehendaknya menjadikan malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 2000 bulan, 10.000 bulan, 1 miliar bulan pun bisa Allah jika Allah kehendaki. Akan tapi paling minimal kita dapat berapa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, seperti itu Bang. Jadi apabila kita beramal pada malam itu, amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan lagi Bang Manyu? Ya, ada selanjutnya nih, gimana sih caranya biar
kita nih dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Lailatul Qadar ini dari hikmah Allah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala rahasiakan Lailatul Qadar. Ini agar bagaimana kita ini mencari orang yang atau sesuatu yang sangat kita cintai. Bayangkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri unjuk, ini loh malam Lailatul Qadar, tanggal sekian loh malam Lailatul Qadar. Maka nih saya semua orang pada malam itu akan beribadah. Tukang angkot nggak ada, tukang grab nggak ada, yang maksiat nggak ada, semuanya beribadah sama Allah. Akan tapi apa takutnya? Setelah dia beribadah di malam Lailatul Qadar, setelah itu dia tidak beribadah lagi. Nah ini hikmahnya. Jadi kita suruh mencari nih, ya sebagai perindu. Apabila kita merindukan seseorang, nggak mungkin dong kita nggak mempersiapkannya. Iya, betul. Ya kan? Misalnya janjian sama seseorang yang kita cintai, misalnya janjian ketemuan di malam, misalnya di malam ini jam 9 ya, jam 9 di tempat ini. Maka kita jauh-jauh hari pertama udah nyiapin pakaiannya. Ya kan, apa motor. aja yang dibawa motor ya kan. Bang Wanyu pernah merindu? Aduh, jangan ditanyakan soal itu. Merindu kepada ibu ya pasti. Pasti. Merindu nggak harus ke sana. Iya. Jadi apabila kita sudah tahu mencintai, kita merindukan hal yang kita cintai tersebut, maka kita sudah jauh-jauh hari sudah harus Mempersiapkan. Iya. Dan ulama-ulama kita terdahulu sudah banyak yang memberikan kapan loh malam Lailatul Qadar. Akan tapi di sini ada perbedaan pendapat. Ya. Pendapat yang bisa dibilang agak lemah itu mengatakan kalau malam Lailatul Qadar ini ada di selain bulan Ramadan. Nah, jadi mau bulan apapun itu, mau Syawal, mau Zulqa'dah, Zulhijjah, itu Lailatul Qadar di situ. Akan tapi pendapat yang kuat dari ulama-ulama kita terdahulu ini mengatakan kalau malam Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Dan ada lagi yang berpendapat kalau malam Lailatul Qadar ini ada di 10 malam terakhir. Makanya Rasulullah SAW dahulu itu hadisnya sangat masyhur. Beliau ini yashud mi'zarohu. Pertama beliau mengencangkan atau apa sih namanya kayak gini nih? Melipat lengannya. Maksudnya melipat lengannya itu bermujahadah, bersemangat lagi untuk malam Lailatul Qadar. Yang hal-hal yang dihalalkan seperti bersetubuh dengan istri itu beliau tinggalkan. Semuanya, istrinya, keluarganya, sahabatnya beliau anjurkan untuk beriktikaf. Ya, ini yang pertama bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan beriktikaf. Ya. Imam Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i ini mengatakan kalau malam Lailatul Qadar itu ada pada malam 21. Kurang lebih hari ini ya, 21. Hari sini betul, malam ini. Semoga kita dapat malam Lailatul Qadar ya. Amin. Bisa kita sadar atau tidak? Sadar. Tanpa kita sadari. Terus ada lagi sahabat Ibnu Abbas itu mengatakan kalau malam Lailatul Qadar itu ada pada malam 27. Ya. Jadi ulama-ulama pada zaman dahulu mengatakan kalau malam Lailatul Qadar itu ada pada malam ganjil. Dan sini banyak perbedaan pendapat, banyak sekali. Ada yang 21, 23, 25, 27 segala macamnya. Akan tapi yang kita garis bawahi di sini Rasulullah SAW ini di 10 akhirnya. Bayangkan Rasulullah orang yang paling maksum, yang semangat ibadahnya nggak pernah berhenti, terus naik. Tapi pada saat dengan keadaan beliau, dengan posisi beliau yang sangat luar biasa itu, beliau masih bersemangat untuk mencari malam Lailatul Qadar. Sebenarnya untuk bagaimana umatnya ini, kita ini sebagai umatnya lebih bersemangat lagi untuk mencari malam Lailatul Qadar. Nah, dalam mazhab kita Imam Syafi'i ini ada kemudahan dengan kita beriktikaf. Iktikaf ini dalam mazhab kita ini sangat mudah. Dengan sejenak aja kita udah terhitung iktikaf. Masuk masjid, niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Itu sudah termasuk iktikaf. Kalau mazhab-mazhab lain mungkin agak sulit, lebih sulit karena misalnya disyaratkan harus berpuasa, terus iktikafnya 24 jam sehari semalam. Kalau dalam mazhab kita insya Allah gampang ya. Jadi kalau kita mau mencari malam Lailatul Qadar minimal sekali kita di masjid, niat iktikaf, kita membaca minimal 1 ayat ya. Kita perbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di malam atau di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kayak gitu mungkin. Iya. Memang pada intinya ini malam Lailatul Qadar ini emang dirahasiakan. Memang sengaja tidak diberitahu agar kita ini lebih bersemangat lagi. Iya. Apalagi kalau kita punya seseorang yang kita cintai cuma ngodein, aku mau ketemu kamu di 10 malam terakhir. Apakah kita
nebak-nebak, paling 25 nih. Apakah kita seperti itu? Enggak mungkin. Kita pasti malam 1 nggak ketemu, paling besok 22 nggak ketemu, besok. Terus berusaha mencari ya? Terus pasti. Seperti itu. Ya, ada lagi mungkin ini cukup pembahasan kali ini di Bincang Prisma. Makasih buat Abang untuk jadi narasumber. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi berkah, ya bisa jadi teman-teman yang lain. Ngomong-ngomong sebelum tutup, ini kita speakernya jadi ada 2 nih, Mo. Oh iya, ini alhamdulillah ini dari kok bisa gini Bang? Ini dari penjualan beras masjid. Beras masjid? Iya. Kita beli beras masjid bisa beli speaker kayak gini. Keuntungannya 100% buat kebutuhan di masjid. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Pemirsa di sana, jika ingin berkontribusi untuk kemajuan anak muda, kemajuan masjid untuk kedepannya, boleh. Nah itu. Nah, silakan dilihat produk masjid. Apabila Anda di sana membeli produk dari Masjid Al-Iman itu beras, ya, Anda sudah dapat berasnya plus dapat infak sedekah. Luar biasa. Iya. Masjid Al-Iman, Insyaallah. Mungkin sekian pembahasan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.